Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, ada kalanya kita berada di posisi dalam hidup ini yang betul-betul sangat sempit sekali. Di mana kalau kata ungkapan dulu dalam film ada istilah maju kena, mundur kena. Sehingga dia bingung apa yang harus dia perbuat. Kadang masalah hidup yang mungkin diderita oleh seseorang itu membuat dia sempit hidupnya. Seolah-olah sudah seperti tidak ada jalan keluar. Termasuk apa yang mungkin kita rasakan hari ini. Bayang-bayang kematian menghantui setiap orang di tengah-tengah pandemi corona ini. Maka setiap orang mungkin merasa cemas, galau. Bahkan ada kelakar dari salah satu santri kami. Dulu kalau orang dengar bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Dan orangnya, yang sahabatnya, yang sebelahnya merespon dengan kalimat Yarhamukallah. Tapi sekarang kalau di tengah kerumunan, di masjid, bahkan tengah berjamaah, ketika ada orang yang bersin, lain Yarhamukallah, lalu umpatan. Kenapa? Saking rasa takutnya karena virus ini. Belum lagi bayang-bayang ke depan di mana akan terjadi, bahkan sudah terjadi krisis ekonomi yang melilit. Bagi sahabat-sahabat mungkin ada yang di keluarganya, orang tuanya, bapaknya sudah dirumahkan. Ada sebagian yang mungkin orang-orang yang punya penghasilan, punya tabungan mungkin merasa agak tenang. Dia bersandar pada tabungannya. Tapi ada orang-orang yang dia tabungan tidak punya. Pekerjaan sudah tidak punya, tidak ada. Maka kadang peristiwa atau kejadian ini membuat sempit hidup seseorang. Makanya sahabat-sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, bagi kita orang yang beriman, sepelik serumit apapun masalah, masih ada setitik cahaya karena kita punya Allah yang Maha Kuasa. Hanya masalahnya ketika kita memohon kepada Allah, apa kita termasuk pantas doa kita dijabah oleh Allah? Karena sebagaimana bahasan yang telah lalu, ijabah doa dari Allah itu sangat terkait dengan amal diri kita. Maka kita belajar dari satu riwayat, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saya kutip, ini judul babnya kalau tidak salah tentang hadisul ghor. Tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Dalam satu riwayat ini kisah terjadi menimpa salah satu atau orang-orang di zaman Bani Israel. Hanya saya nggak menemukan ini Bani Israelnya di zaman yang mana. Ketika mereka terkurung dalam satu gua. Dalam satu riwayat mereka berteduh di sebuah gua, lalu sebongkah batu besar kemudian menutup mulut gua. Ketika ketiganya berusaha untuk mendorong batu yang menutupi mulut gua ini, batu ini tak bergeser walaupun 1 senti pun. Maka tentunya bayangan yang paling membuat mereka takut satu, apa? Kematian. Udara menipis, pasokan oksigen dari luar menipis. Taruhlah oksigen masih ada, air tidak ada. Kemudian makanan sudah jelas, mereka tertutup. Yang di luar tidak bisa menolong, yang di dalam pun tak bisa keluar. Pertanyaannya, di saat kita berada di posisi semacam ini, apa yang kita lakukan? Di saat tenaga, pikiran kita sudah berat untuk bisa mengatasi masalah hidup ini, maka ketika akal sudah buntu, tenaga sudah buntu, sudah tak mampu untuk mengatasi, ingat, bagi kita, orang yang beriman, kita masih punya Allah. Maka salah seorang di antara ketiga ini, dia kemudian berdoa kepada Allah. Dia bertawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua yang telah lanjut usia. Setiap hari pulang bekerja,
sebelum anak istri saya menikmati jerih payah saya berikan hasil jerih payah saya ini kepada kedua orang tua sebelum anak istri saya. Setiap hari begitu. Sampai pada satu ketika saya datang terlambat. Dan saya menemukan kedua orang tua saya sudah terlelap tidur. Saya tidak berani membangunkan mereka. Lalu ketika mereka berdua bangun, saya berikan hasil keringat saya. Dalam satu riwayat ini dia dapat upah berupa susu. Baru kemudian saya berikan kepada anak dan istri saya. Lalu dia berdoa, ya Allah, andai kata ini adalah kebaikan menurut-Mu ya Allah. Yang saya lakukan hanya karena betul-betul ikhlas. Hanya ingin mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Bukakan pintu guha ini. Lalu apa yang terjadi? Allah merespon doanya. Dan pintu guha itu pun bergeser. Sehingga ada cahaya dan udara masuk. Menerangi mereka bertiga. Apa poin yang kita bisa ambil dari hadis ini? Ketika kita ingin dibukakan segala kesempitan hidup yang menimpa kita. Maka beli pertolongan Allah dengan amal soleh kita. Apa bentuk amal solehnya? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka Imam Bukhari juga menempatkan hadis dalam bab ijabatu du'a man baro walidayhi. Ijabah doa bagi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sahabat Al-Mujadid yang Allah muliakan, di tengah pandemi corona ini kita mengalami kesempitan hidup. Tapi jangan sampai kesempitan hidup kita menyempitkan amal soleh kita buat kedua orang tua. Beli pertolongan Allah dengan kita memuliakan mereka, membahagiakan mereka. Dengan harta kita, akhlak kita, adab terbaik kita, bahkan dengan doa-doa kita. Mudah-mudahan kebaikan kepada kedua orang tua kita ini mendatangkan ridho Allah. Sebagai penutup, ada satu hadis, ridhollah fi ridhol walidain. Bukankah keriduan Allah itu ada pada keriduan kedua orang tua? Bukankah orang yang diperkenankan doanya oleh Allah adalah orang-orang yang Allah ridhoi? Oleh sebab itu, kalau ingin doa kita dijabah oleh Allah, beli keriduan Allah dengan keriduan kepada kedua orang tua. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan untuk poin pertama, yaitu bagaimana kita membeli pertolongan Allah dengan kebaikan kita kepada kedua orang tua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.